Karisma Nila Fitri dari kelas M03 akan menjelaskan mengenai materi analisis korelasi dan analisis regresi. Kali ini saya akan menjelaskan analisis korelasi antara suhu dan BOD. Untuk nilai-nilainya dapat dilihat pada tabel berikut. Dikarenakan satuan dari suhu dan BOD berbeda, maka kita harus mentransformasikan nilai dari suhu dan BOD dengan cara melakukan ln. Untuk cara mencari ln yaitu sama dengan ln dari nilai suhu tersebut, contohnya ini, kemudian enter. Nah, cara ini dapat diteruskan sampai pada nilai yang ke-10. Kemudian untuk mencari ln dari nilai BOD masih sama caranya, yaitu sama dengan ln dari nilai BOD tersebut, enter. Cara ini juga dapat diteruskan untuk mencari nilai ln dari BOD yang selanjutnya. Kemudian kita membuat scatter dengan cara kita blok dulu tabelnya, kemudian insert, kita cari scatter, nah, kemudian kita gunakan label. Nah, ini kita kasih nama dengan ln suhu, yang ini kita kasih nama dengan ln BOD. Nah, kita juga dapat menambahkan garis seperti ini agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Nah, kemudian berdasarkan dari scatter plot di samping dapat diketahui bahwa nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa semakin besar nilai suhu, maka di saat yang sama nilai BOD juga akan semakin tinggi. Kemudian kita membuat tabel. Tabel ini kita dapatkan dari nilai ln suhu dan ln BOD. Untuk ln suhu kita misalkan sebagai X dan nilai ln BOD kita misalkan sebagai Y. Kemudian kita juga harus mencari nilai X kali Y dengan cara sama dengan nilai X dikali nilai Y. Cara ini juga sama untuk mencari nilai X dan Y selanjutnya. Kemudian untuk mencari X kuadrat dengan cara sama dengan nilai X, kita pangkatkan 2, kita enter. Kemudian untuk mencari nilai Y kuadrat dengan cara sama dengan nilai Y, kita pangkatkan 2. Untuk mencari jumlah dari X, Y, XY, X kuadrat dan Y kuadrat dengan cara sama dengan nilai X, enter. Cara ini juga sama untuk mencari nilai Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian kita mencari nilai RxY dengan rumus sigma N dikali sigma X1 Y1 dikurangi sigma X1 dikali sigma Y1 per akar dari N, X1 kuadrat dikurangi sigma X1 pangkat 2 dikali N sigma Y1 kuadrat dikurangi Y1 pangkat 2. Kemudian hasilnya yaitu N 10, X1 dan Y1 73,4810, kemudian dikurangi sigma X1 33,7972 dikalikan dengan sigma Y yaitu 21,7337 dibagi dengan akar N 10 dikalikan X1 kuadrat 114,2297 dikurangi X1 kuadrat 33,7972 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N dikali Y1 kuadrat
Untuk Y1 kuadrat yaitu 47,5598, kemudian dikurangi dengan Y1 kuadrat yaitu 21,7337 hingga menghasilkan nilai RXY yaitu 0,7230. Dari nilai RXY tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nilai RXY bersifat positif, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD adalah searah, yang berarti apabila nilai suhu meningkat, maka nilai BOD juga akan meningkat. Adapun keeratan hubungan antara suhu dan BOD adalah kuat atau sangat kuat karena berada pada interval 0,70 hingga 0,80. Selanjutnya, langkah pertama untuk uji hipotesis yaitu melakukan pernyataan hipotesis dengan H0, yaitu tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. H1, yaitu adanya hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. N atau jumlah dari sampel yaitu 10 dan alfa atau tingkat kesalahan yaitu 0,05. Kemudian untuk distribusi sampling menggunakan distribusi T. Kemudian kita juga harus mencari titik kritis dengan cara dB sama dengan N min 2. dB itu adalah derajat bebas. N min 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sehingga menghasilkan 8. Kemudian untuk mencari T-tabel sama dengan T-tabel yaitu ini, plus minus T, alfa per 2, dan dB sama dengan plus minus T-nya kita cari dari tabel T, yaitu ini tabel T, dari T-nya 0,05 dibagi dengan 2, yaitu 0,025. Akan jadi 0,025 ini antara 8. Jadi ini 8. Oke, itu 2,3600 atau 2,306. Nah, kemudian kita mencari daerah penolakan atau penerimaan H0 menggunakan grafik. Untuk grafiknya seperti berikut. Nah, untuk angkanya yaitu tabel sama dengan min 2,306 dan di sini yaitu 2,306. Untuk daerah yang di sini merupakan daerah penerimaan H0, sedangkan untuk daerah yang di sini dan di sini ini merupakan daerah penolakan H0. Nah, kemudian kita menghitung statistik uji dengan RX-nya tadi yaitu 0,7230. Kemudian untuk menghitung T-hitung yaitu RX-Y dikali akar N min 2 dibagi dengan akar 1 min RX-Y kuadrat. Seperti berikut caranya hingga menghasilkan T-hitung yaitu 2,9601. Kemudian dari sini kita dapat mengambil keputusan dan kesimpulan yaitu T-hitung 2,9601 lebih besar dari T-tabel yaitu 2,306 sehingga kita menolak H0. Kesimpulan dari analisis korelasi antara suhu dan BOD yaitu terdapat hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi dari suhu dan BOD. Yang kita gunakan yaitu ulen dari nilai suhu dan BOD. Ini kita dapat dari bisa dari tabel ini. Nah, kemudian untuk langkah yang pertama yaitu kita buat permisalan untuk X sama dengan ln dari suhu, untuk Y yaitu ln dari BOD. Selanjutnya yaitu kita membuat scatter plot. Untuk caranya sama dengan cara membuat scatter plot pada analisis korelasi, yaitu dengan kita blok dulu nilai dari ln suhu dan ln BOD, kemudian insert, dan kita cari scatter. Nah, kemudian dapat kita lihat untuk scatter plotnya hasilnya seperti ini. Kemudian dari scatter plot di samping menunjukkan bahwa secara deskriptif suhu berpengaruh positif terhadap kadar BOD. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tren linear positif yang ada pada scatter plot di samping. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat tabel perhitungan. Untuk caranya masih sama seperti dari analisis korelasi, yaitu untuk mencari nilai XY sama dengan nilai XY, nilai X ini dikalikan dengan nilai Y. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari X kuadrat, masih sama caranya yaitu dengan sama dengan
nilai X dipangkatkan dengan 2. Kemudian untuk mencari jumlah total, yaitu dengan sama dengan sum, kita blok nilainya seperti ini. Nah, kemudian akan muncul hasilnya. Nah, kemudian untuk mencari model estimasi, nah kita harus menggunakan rumus berikut. Kita perlu mencari B dan A. Untuk B, rumusnya yaitu M sigma X1 kali Y1 dikurangi sigma X1 dikali dengan sigma Y1 dibagi dengan M sigma X1 kuadrat dikurangi dengan sigma X1 kuadrat. Nah, kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. N itu 10, X1 dikali Y1 itu 73,4810 dikurangi dengan X1 ini 33,7972, kemudian dikalikan dengan 21,7337 dibagi dengan 10 nilai M, kemudian dikali dengan X1 kuadrat ini 114,2297 dikurangi dengan sigma X1 kuadrat, yaitu ini 33,7972 dikuadratkan, sehingga hasilnya yaitu B sama dengan 6,2750. Untuk mencari A, menggunakan rumus sigma Y1 per N dibagi B dikali sigma X1 per N. Nah, sehingga hasilnya yaitu 21,7337 dibagi dengan 10 dikurangi 5, dikurangi dengan 6,2750 dari nilai B, kemudian dikalikan dengan 33,7972 nilai X, kemudian dibagi dengan 10, yaitu menghasilkan nilai A sama dengan min 19,0193. Kemudian dari nilai B dan A, kita dapat membuat model estimasi dengan rumus regresi, yaitu Y duga sama dengan A ditambah B kali X. Sehingga hasilnya yaitu Y duga min 19,0193 ditambah dengan nilai B yaitu 6,2750 dikalikan dengan X. Nah, dari sini kita dapat menginterpretasikannya dengan intercept atau A sama dengan min 19,0193. Berarti apabila suhu konstan, maka estimasi nilai BOD sebesar eksponensial dari min 19,0193 yaitu 5,4957. Untuk mencari eksponensial yaitu dengan cara sama dengan eksponensial dari min 19,0193. Nah, hasilnya yaitu sebagai berikut 5,4957. Transformasi ini dilakukan agar nilai suhu kembali mengikuti satuan data asli, yaitu derajat Celcius. Kemudian untuk slope atau B yaitu untuk slope atau B sama dengan 6,2750. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji hipotesis. Untuk mencari uji hipotesis kita menggunakan dua uji, yaitu yang pertama uji F dan yang kedua nanti yaitu uji T. Untuk mencari uji F yaitu langkah yang pertama kita buat pernyataan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0 nilai suhu tidak mempengaruhi BOD dan H1 nilai suhu mempengaruhi BOD. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita tentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Untuk N atau jumlah sampel yaitu 10 dengan tingkat kesalahan atau alfa yaitu 0,05. Untuk distribusi sampling kita menggunakan distribusi F. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari titik kritis P tersebut yaitu jumlah variabel, karena variabel kita jumlahnya 1 variabel. Kemudian kita mencari db1 yaitu sama dengan P1. Kemudian untuk mencari db2 yaitu N dikurangi P dikurangi 1 yaitu menghasilkan nilai 8. Kemudian untuk mencari F tabel sama dengan F alpha dan db1 serta db2. Untuk F 0,05 untuk nilai db1 yaitu 1 dan untuk nilai db2 yaitu 8. Nah, kemudian kita perlu mencari nilai dari ini angka 1 dan 8 pada F tabel 0,05. Caranya adalah seperti berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu db1-nya 1, kemudian db2-nya 8. Jadi kita mencari nilai yang menjadi perpotongan antara
angka 1 dan angka 8, yaitu ini 5,32. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari daerah penolakan atau daerah penerimaan H0 dengan menggunakan grafik di grafik berikut. Nah, untuk area yang di sini, ini merupakan daerah penerimaan H0. Kemudian untuk daerah yang di sini, ini merupakan daerah yang menolak H0. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari statistik uji. Untuk rumus mencari JKR, yaitu sigma dari diduga dikurangi dengan rata-rata Y dikuadratkan, sehingga menghasilkan nilai 0,1721. Kemudian untuk mencari JKT, rumusnya yaitu sigma N. Untuk mencari JKT, rumusnya yaitu sigma dari Y1 dikurangi rata-rata Y dikuadratkan, sehingga menghasilkan nilai 0,3244. Untuk mencari JKG, yaitu dengan cara JKT dikurangi dengan JKR sama dengan 0,3244 dikurangi dengan 0,1721, sehingga menghasilkan nilai 0,1523. Kemudian kita membuat tabel seperti tabel berikut ini, yaitu sumber keragaman, kemudian derajat bebas, jumlah kuadrat atau jika kuadrat tengah atau KT, kemudian F-hitung dan F-tabel. Nah, untuk mencari derajat bebas dari regresi, ini sama dengan nilai P, yaitu 1, untuk nilai DP error atau gawat, yaitu sama dengan nilai DP2, ini 8. Kemudian kita jumlahkan antara DB regresi dan DB gawat. Kemudian untuk mencari JK, jika ini untuk JKR atau JK jumlah kuadrat regresi, yaitu ini 0,1721. Kemudian untuk jumlah kuadrat error atau gawat, ini 0,1523. Kemudian untuk JKT yaitu 0,3244. Kemudian untuk mencari kuadrat tengah dengan cara sama dengan nilai JKR dibagi dengan nilai derajat bebas regresi. Kemudian untuk mencari JK gawat yaitu dengan cara membagi antara jumlah kuadrat gawat atau JKG dengan derajat bebas gawat, sehingga menghasilkan nilai 0,019038. Untuk F-hitung, dengan cara membagi antara KTR dengan KTG. Dia menghasilkan nilai 9,040053. Untuk tabel yaitu ini 5,32. Dari tabel uji statistik dapat disimpulkan keputusan dan kesimpulan. Untuk keputusan yaitu F-hitung sama dengan 9,040 ini lebih besar dari F-tabel 5,32, sehingga kita menolak H0. Kemudian kesimpulannya yaitu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi nilai POD. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari UCT. Angka yang pertama yaitu pernyataan hipotesis, yaitu H0 suhu tidak mempengaruhi POD dan H1 suhu mempengaruhi POD. Kemudian angka yang kedua yaitu kita menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Untuk nilai ukuran sampel N sama dengan 10 dan tingkat kesalahan atau alfa sama dengan 0,05. Untuk distribusi sampling kita menggunakan distribusi T. Kemudian untuk mencari titik kritis, ADB sama dengan N dikurangi dengan 2. Nilai N yaitu 10 dikurangi dengan 2 yaitu 8. Kemudian untuk mencari D tabel sama dengan plus minus T alfa min 2 dan DB sama dengan plus minus alfa min 2 yaitu 0,025 dan 8. Hingga kemudian kita cari dulu di T tabel 0,025 dan 8, 2,306. Kemudian kita menentukan daerah penolakan dan penerimaan H0. Seperti ini menggunakan grafik sama dengan grafik yang ada pada analisis korelasi. Kemudian kita menentukan statistik uji. B sama dengan 6,2750. Nilai B dapat diambil dari nilai ini. B sama dengan 6,2750. Kemudian KTG dari tabel hitung ini, KTG 0,019038. Kemudian kita mencari S, X kali X dengan cara sigma dikalikan dengan X1 kuadrat dikurangi
sigma X1 kuadrat dibagi dengan M. Untuk hasilnya yaitu 0,0046. Kemudian kita mencari SE dari B, yaitu dengan cara akar KTK dibagi dengan nilai dari S, X kali X, sehingga menghasilkan nilai 2,0343. Kemudian untuk mencari hitung yaitu B dibagi dengan nilai SEB, sehingga menghasilkan nilai 3,0846. Selanjutnya yaitu kita mengambil keputusan dan kesimpulan. Untuk keputusannya itu sendiri yaitu terhitung 3,0846 lebih besar dari tabel, yaitu 2,306, sehingga kita menolak H0. Kesimpulannya yaitu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi nilai BOD. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.